Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan kuliah kita di pertemuan keempat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dengan rahmat dan karunia-Nya, kemudian mengampuni dosa-dosa kita, menerima amal-amal kita, dan menjadikan usaha kita untuk menuntut ilmu ini sebagai amal baik yang akan memperberat timbangan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada kekasih hati kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita di akhirat kelak bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Dan orang yang berselawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan 10 kali pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat dan ampunannya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendoakan semoga teman-teman senantiasa dalam rahmat Allah, sehat selalu dan tidak ada kekurangan satu apapun, tercapai semua hajat dan cita-cita. Hari ini kita akan berbicara tentang tindak pidana pencurian dalam Islam menurut hukum Islam, tindak pidana korupsi dan suap menurut hukum Islam, dan tindak pidana begal atau perampokan menurut hukum Islam. Dalam Islam, pencurian disebut dengan as-sariqah. Pencurian disebut dengan as-sariqah. Jadi Islam selain mensyariatkan hukum untuk menjaga jiwa, menjaga kehormatan, juga mensyariatkan hukum untuk menjaga harta. Apa itu pencurian? Pencurian adalah menurut hukum Islam, nanti teman-teman bisa membaca bagaimana pencurian menurut hukum nasional, hukum positif. Dalam Islam, pencurian disebut sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ya, perbuatan mengambil barang milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan cara zalim, artinya dengan cara yang tidak benar, yang tidak dibenarkan menurut hukum apapun, dari tempat yang benar-benar dipakai untuk menjaga barang tersebut. Jadi pada tempat yang dipakai untuk menjaga barang. Jadi memang dia dibuat untuk menjaga barang tempat itu. Saya ulangi, pencurian menurut hukum Islam adalah mengambil barang orang lain, barang pihak lain dengan cara sembunyi-sembunyi, merugikan orang lain, dan barang itu disimpan pada tempat yang memang disediakan untuk menyimpan barang. Barang yang dicuri itu memang disimpan di tempatnya. Jadi dari pengertian ini tidak masuk ke perampokan, karena perampokan diambil barang orang itu tidak sembunyi-sembunyi, ya, tidak sembunyi-sembunyi. Tapi kalau pencopetan masuk, karena dia mengambil barang orang secara sembunyi-sembunyi, kan, pencopetan. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa hukuman bagi pelaku perampokan? Apa hukuman bagi pelaku pencurian menurut hukum Islam? Dalam hukum Islam,
pencurian masuk kategori hudud, iaitu hukumannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita temukan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim, dalam surah Al-Maidah ayat 38. Hukum potong tangan bagi pelaku pencurian itu bisa ditemukan dalam surah Al-Maidah ayat 38. Bahasanya Allah berfirman, pencuri baik laki-laki maupun perempuan, maka ketika sudah terbukti pencuriannya, hukumannya adalah dipotong tangan. Hukumannya adalah dipotong tangan. Juga berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW pada suatu masa, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib. Suatu masa Rasulullah SAW dihadapkan kepadanya seorang pencuri. Lalu Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk dipotong tangannya mulai dari pergelangan tangan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangan yang pertama sekali dipotong bagi pelaku pencurian adalah tangan kanan. Jadi yang dipotong itu tangan kanannya dulu. Itu di pencurian pertama kali ketika sudah terbukti. Dan ketika dicuri untuk kedua kalinya, itu dipotong kaki sebelah kirinya. Jadi kalau dia sudah mengulangi perbuatan pencurian, sudah sampai nisab pencurian, nanti kita akan jelaskan berapa sih harta yang dicuri kemudian harus dipotong tangan. Apakah dengan dicuri sebatang tebu harus dipotong tangan, ataukah dengan dicuri uang 500 atau 5.000 rupiah sudah harus kena potong tangan? Nanti kita akan sampai ke pembahasan itu. Jadi ketika dilakukan pencurian pertama sekali, maka hukuman yang harus dijalani adalah dipotong tangan kanan. Pencurian yang kedua, dipotong kaki kiri. Semana, jadi semata kaki sampai mata kaki. Apabila dicuri yang ketiga kali, maka saya ulangi ya, kalau di pencurian pertama sekali dipotong tangan kanan, kalau kali kedua dipotong kaki kiri, kalau kali ketiga maka dipotong tangan kiri. Jadi bersilangan. Pertama tangan kanan sampai pergelangan, yang kedua kaki kiri sampai mata kaki, yang ketiga kalau dia masih melakukan pencurian di kali yang ketiga, maka dipotong tangan kiri. Kemudian kalau dicuri yang masih melakukan pencurian yang keempat, dipotong kaki kanannya. Kemudian masih juga melakukan pencurian, sudah nggak ada kaki, sudah nggak ada tangan, masih melakukan pencurian, maka itu kembali kepada hakim untuk dihukuman ta'zir. Tapi biasanya orang yang sudah melakukan kejahatan pencurian, sudah nggak ada tangan lagi, dia akan berpikir berpuluh-puluh kali untuk tidak kehilangan tangan lainnya atau kaki lainnya. Jadi teman-teman, tidak semua pencurian itu kemudian pelakunya harus dipotong tangan. Adapun syarat-syarat pelaku pencurian itu harus dipotong tangannya. Kemudian kalau dia melakukan kali kedua, dipotong kaki kirinya. Yang pertama tangan kanan ya, kali pertama dilakukan pencurian tangan kanan sampai pergelangan. Kemudian kali kedua adalah kaki kiri, kali keempat tangan kiri, kali kelima kaki kanan bersilangan. Syarat yang pertama sekali adalah baligh. Kita sudah jelaskan apa itu pengertian baligh, sehingga tidak dipotong tangan jika pelaku pencurian itu adalah anak-anak yang belum baligh, sebab dia tidak kena hukum sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu,
malaikat tidak mencatat amalan 3 kelompok manusia, anak-anak, orang yang tidur ataupun orang yang terpaksa. Kemudian berakal. Syarat yang kedua adalah pelaku pencurian itu adalah orang yang berakal, sehingga tidak ada potong tangan pelaku pencurian jika dia orang yang gila, karena tidak termasuk ke golongan yang kena hukum. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah orang yang melakukan pencurian itu memang atas kemauan sendiri, bukan dipaksa oleh siapapun. Yang keempat, syaratnya adalah harta yang dicuri itu sampai nisab potong tangan. Nah, di sini kita yang paling pentingnya penekanannya. Dan nisab potong tangan itu adalah seperempat dinar. Nisab potong tangan adalah seperempat dinar. Harta yang dicuri itu seperempat dinar. Jika kurang dari seperempat dinar, maka tidak kena potong tangan. Berapa seperempat dinar itu? Jadi seperempat dinar itu adalah 1,0625 gram emas murni. Seperempat dinar itu berapa dengan hitungan modern kita ini? Jumlahnya adalah 1,0625 gram emas murni. 1,0625 gram emas murni itu nisab ataupun kadar barang yang dicuri sejumlah itu, baru kemudian pelakunya harus dipotong tangan. Jadi kalau harga emas katakanlah sekarang ini 600.000 per gramnya, nah kita kalikan atau biar mudah, katakanlah harga emas sekarang ini 500.000 per gram. 1 gram emas murni 500.000. Nah, berapa harga 1/4 dinar itu? Kita kalikan 1,0625 kali 500.000 sama dengan 531.250 rupiah. 351.250 rupiah itu sudah wajib dipotong tangan pelakunya jika dia melakukan pencurian. Itu minimal ya, minimal. Semakin banyak itu semakin semakin pasti dikenakan hukuman potong tangan jika barang yang dicuri itu besar nilainya. Jadi tidak semua pencurian kemudian dipotong tangan. Jadi barang yang dicuri itu harus senilai 1/4 dinar, atau dengan jumlah modern kita adalah 1,0625 gram emas murni kalikan dengan berapa uang harga emas sekarang ini 1 gramnya. Jadi teman-teman bisa mengalihkan, kalau harganya 600.000, kalikan 600.000 kali 1,0625 emas murni itu. Kemudian konversikan apakah barang yang dicuri itu senilai dengan harga emas 1,0625 gram emas murni. Jika senilai, maka jika dia telah memenuhi semua syarat-syarat pencurian, maka layaklah dia kemudian untuk dipotong tangan jika perkara ini sudah diputuskan oleh pengadilan. Jadi pelaku pencurian itu dipotong tangan berdasarkan putusan pengadilan.
Teman-teman bisa melihat jika ada orang mencuri HP-nya harga 2 juta, berarti sudah kena potong tangan jika dia sampai ke pengadilan, karena harganya sudah di atas harga emas 1,0625 emas murni itu tadi. Kalau kita katakan harga emas itu 500.000, 531.000. Kalau harga emas harga 1,0625 itu 500.000, maka kalau 2 juta sudah sampai kadar untuk dipotong tangannya. Apalagi ketika dicuri itu adalah barang-barang berharga seperti mobil, motor, laptop dan sebagainya. Jadi sudah paham ya harga berapa kadar barang yang dicuri kemudian si pelakunya harus dipotong tangan. Kadarnya adalah 1/4 dinar. 1/4 dinar itu berapa jumlahnya dengan hitungan kita sekarang, yaitu 1,0625 gram emas murni. Kalikan berapa harga emas ketika masa itu. Jika sudah mencapai kadar itu atau bahkan melebihi, maka pelakunya sudah memenuhi salah satu syarat untuk dipotong tangan. Kemudian syarat yang syarat kelima adalah pelaku pencurian itu mengambil barangnya di tempat yang terjaga. Pelaku mengambil barang yang dicuri itu di tempat yang terjaga. Jadi tempat yang terjaga itu sesuai kondisi dan daerah masing-masing. Kalau di tempat kita mobil itu dijaga dalam garasi, ditempatkan dalam garasi, sepeda motor ditempatkan dalam rumah. Nah, jika sepeda motor kemudian ditaruh di samping jalan, itu enggak terjaga. Ya kan, enggak terjaga, dibiarkan begitu saja. Nah, pencuri itu tidak harus dipotong tangan karena dia mengambil barang yang dicuri itu bukan di tempat yang terjaga. Jadi kembali kepada kebiasaan daerah masing-masing. Sebab biasanya memang barang yang berharga itu pasti dijaga. Barang yang berharga itu pasti ditempatkan di tempat yang khusus untuk menjaga barang-barang tersebut. Seperti emas ditempatkan dalam peti, kemudian pakaian ditempatkan dalam lemari. Jadi barang yang dicuri itu harus barang yang ditempatkan di tempat khusus yang terjaga, yang untuk menjaga barang tersebut. Jadi jika emas itu ditempatkan di samping jalan ataupun dia ditaruh di depan rumahnya sembarangan begitu, datang pencuri mengambil barang itu, maka pencuri tidak harus dipotong tangan sebab dia mencuri barang di tempat yang tidak terjaga. Demikian juga dengan di pencurian hewan ternak seperti lembu, kambing. Jika dicuri di samping jalan atau di hutan, itu tidak harus dipotong tangan pelaku pencuriannya. Kenapa? Karena hewan itu dijaga biasanya di kandang. Nah, hewan itu biasanya dijaga di kandang. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, syarat yang keenam pelaku pencurian adalah barang yang dicuri itu adalah milik orang lain. Milik orang lain dan tidak ada syubhah. Arti tidak ada syubhah itu barang itu murni milik orang lain, tidak ada keraguan-raguan bahwasanya kadang-kadang itu ada hak dia di situ. Nah, itu barang yang dicuri itu syaratnya murni milik orang lain, tidak ada keraguan-raguan bagi penegak hukum dalam harta tersebut. Enggak ada memang keterangan ataupun tidak ada unsur milik dia di barang itu. Jadi kalau memang umpama barang yang dicuri itu adalah barang hasil kongsi ataupun kerjasama, kemudian si pelakunya mencuri barang yang dia kongsi dengan teman-temannya, itu tidak dipotong tangan karena di situ ada
keraguan-raguan antara bercampurnya barang milik dia dengan barang milik orang lain. Akan tapi kalau memang barang yang dicuri itu murni milik orang lain, enggak ada unsur barang-barang dia di situ, maka itu berhak untuk dipotong tangan. Demikian juga dengan orang tua, ayah umpama mencuri barang milik anaknya, itu tidak dipotong tangan karena itu ada keraguan-raguan di situ. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Artinya orang tua boleh mengambil milik anaknya. Ketika dia mengambil tanpa izin, mencuri, maka orang tua tidak dipotong tangan. Tapi kalau memang hukuman-hukuman yang lain itu kembali kepada hakim, ada namanya ta'zir. Hakim yang memutuskan hukuman yang diberlakukan bagi orang-orang yang melakukan pencurian. Kemudian demikian juga dengan rakyat yang mencuri harta negara, bukan korupsi ya, beda. Korupsi itu bukan masuk ke kategori pencurian yang seperti kita ceritakan sekarang ini. Rakyat yang miskin, yang butuh sekali kepada uang, kemudian dia mencuri harta negara, maka itu ada syubhah, ada keraguan-raguan. Kenapa? Karena rakyat juga memiliki harta, sebab harta negara kan dari rakyat, dan rakyat berhak menikmati ataupun memanfaatkan harta milik negara dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang. Nah, ketika dia melakukan pencurian, maka dia tidak dipotong tangan. Hukuman lain itu kembali kepada hakim. Syarat yang ketujuh, pelaku pencurian harus orang yang paham hukum, bahwasanya barang yang dicuri itu adalah barang orang dan pekerjaan itu haram dikerjakan. Pelaku pencurian adalah orang yang paham hukum. Jadi kalau dia mengambil barang orang lain karena tidak tahu hukumnya, apakah karena dia baru masuk Islam ataupun jauh dari pengetahuan agama, katakanlah memang orang kolot sekali, maka tidak dipotong tangan. Tapi kalau zaman sekarang rata-rata orang sudah tahu hukum dengan perkembangan teknologi, maka ini dianggap sudah tahu. Syarat yang ke-8, barang yang dicuri itu adalah barang yang suci. Jadi kalau dia mencuri minuman keras, khamar, atau mencuri narkoba, atau mencuri barang-barang bernajis lainnya, tidak dipotong tangan, sekalipun itu barang yang mahal harganya. Bagi orang kafir kan minuman keras itu tinggi harganya, babi tinggi harganya. Jadi tidak dipotong tangan jika dicuri barang-barang yang bernajis. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita membahas bagaimana pembuktian pencurian itu. Pembuktian pencurian itu ada dua cara. Yang pertama sekali dengan pengakuan si pelaku bahwasanya dia benar telah melakukan pencurian, dan dalam Islam pengakuan adalah bukti yang paling kuat. Dan yang kedua adalah harus adanya bukti, barang bukti ya. Jadi barang bukti dalam Islam bisa berupa kesaksian dua orang bahwasanya dia telah melihat seseorang melakukan pencurian. Ya, ada dua pembuktian pencurian, yaitu dengan cara pengakuan si pelaku ataupun dengan barang bukti. Apakah pelaku pencurian itu harus mengganti rugi barang yang dicuri itu? Ya. Jika barang yang dicuri itu masih ada, maka dia harus kembalikan. Jika barang yang dicuri itu sudah dijual ataupun sudah tidak ada lagi, sudah dimanfaatkan, maka dia harus memberikan gantinya. Dan pencurian ini boleh dimaafkan, pelakunya boleh dimaafkan oleh korban dengan syarat perkara ini belum sampai ke pengadilan. Jika perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka hakim tidak boleh memaafkan pelaku. Karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala pun hak publik.
Jadi pelakunya tidak boleh dimaafkan. Jadi demikian hukum pencurian dalam hukum Islam. Sekarang kita akan masuk ke tindak pidana perampokan menurut hukum Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi sekarang kita berbicara tentang hukum perampokan menurut Islam. Perampokan adalah perbuatan secara terang-terangan mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, bahkan sampai membunuh korbannya. Beda pencurian dengan perampokan. Pencurian itu mengambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan mengambil barang orang lain secara terang-terangan, merampas hak milik orang lain secara terang-terangan dan dengan kekerasan. Kalau pencurian biasanya dia mengambil secara sembunyi-sembunyi dan tidak ada kekerasan. Ketika barang sudah diambil, dia langsung pergi. Kalau perampokan memang dengan senjata yang dia bawa lengkap untuk membuat takut korbannya dan bahkan sampai membunuh korbannya dalam kasus perampokan. Dalam bahasa hukum Islam itu, perampokan bisa disebut dengan al-hirabah ataupun qutta'ut thariq, penyamun bahasa kita, qutta'ut thariq. Jadi hukuman bagi pelaku perampokan itu ada 4 jenis ya, ada 4 jenis. Yang pertama sekali, kalau dia merampok dengan cara mengambil harta orang lain secara terang-terangan, bahkan kemudian membunuh korbannya, itu ada hukuman tersendiri. Yang kedua, perampokan yang dilakukan dengan cara membunuh orang lain, membunuh korbannya, ya membunuh korbannya saja tapi tidak mengambil barangnya. Yang pertama sekali tadi merampok dengan cara membunuh orang korbannya dan mengambil barangnya. Yang kedua, dia hanya membunuh korbannya saja tapi barang nggak diambil. Yang ketiga, dia mengambil barang saja, jadi dia lengkap dengan senjatanya, kemudian dengan terang-terangan melakukan perampokan itu, tapi dia hanya mengambil barang saja, korbannya nggak dibunuh ataupun nggak diapa-apain. Yang keempat, perampokan dilakukan dengan cara mengancam ataupun menakut-nakuti orang tanpa ada membunuh korbannya dan juga tanpa mengambil barang-barang mereka. Jadi 4 kondisi ini beda hukumannya. Jika perampokan dilakukan dengan membunuh dan mengambil harta, itu hukumannya paling berat. Yang kedua, mengambil harta saja tanpa membunuh. Yang ketiga, membunuh saja tanpa mengambil harta. Yang keempat, dia cuma menakut-nakuti korbannya saja. Jadi jika pelaku perampokan membunuh korbannya dan mengambil hartanya, maka dalam hukum Islam hukuman bagi mereka itu adalah dibunuh juga, hukuman hudud, dan setelah itu disalib. Setelah itu disalib 3 hari. Disalib 3 hari. Supaya apa? Supaya orang tahu hukuman dalam Islam bagi perampokan seperti itu, tidak melakukan perampokan, dan orang-orang lain tahu juga, oh ternyata mereka itu perampok. Bagaimana disalib? Disalib adalah ketika mereka sudah dibunuh, setelah dikisos ya, dipotong lehernya, kemudian bisa jadi dijahit kembali lehernya atau bagaimana, itu terserah kepada hakim yang melakukan eksekusi. Namun caranya adalah setelah dimandikan, dikafankan dan disolatkan, mereka kemudian disalib. Ya, kemudian mereka disalib.
Kemudian tapi hal ini beda juga pendapat ulama. Ada yang mengatakan disalib dulu sebelum dibunuh. Itu terserah kepada hakim nanti prakteknya. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 33 Allah berfirman, Innama jazaa'ul ladhina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ardi. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka itu dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Jadi beda pendapat ulama, apakah mereka disalib duluan kemudian baru diqisas, dipotong leher, atau langsung dibunuh kemudian disolatkan, lalu disalib. Itu kembali kepada hakim penerap hukuman. Yang kedua, pelaku perampokan dengan cara membunuh korbannya saja dan dia tidak mengambil hartanya, ya, tidak mengambil hartanya, maka pelaku perampokan yang demikian itu dia dibunuh, diqisas tanpa disalib. Nah, dia dipotong lehernya tanpa disalib. Teman-teman yang dirahmati Allah, kemudian pelaku perampokan dengan cara yang ketiga, yaitu hanya mengambil hartanya saja dan tidak melakukan apa-apa terhadap korbannya, maka dia itu dipotong tangannya dan kaki bersilangan, dipotong tangan kanan dan kaki kiri, ya, di pergelangannya. Maka itu saja jika dia mengambil hartanya dengan cara merampok. Beda dengan pencurian tadi, kan kita sudah sepakat. Merampok itu secara terang-terangan dan dengan kekuatan. Terang-terangan dengan membawa senjata, marah-marah, kemudian memaksa untuk merampas harta orang, itu namanya perampokan. Kalau pencurian kan sembunyi-sembunyi, bahkan pelakunya tidak tahu. Besok paginya baru dia tahu barangnya sudah hilang. Nah, jika pelaku perampokan itu mengambil harta korbannya saja, dia itu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya saja, tidak dibunuh dan tidak disalib. Dan syarat barang yang dicurinya pun itu masuk kepada syarat pencurian tadi, harus sampai nisab pencurian, yaitu 1/4 dinar tadi, 1/4 dinar, atau minimal itu, ya, 1/4 dinar atau 1,0625 gram emas murni. Kemudian yang keempat, pelaku perampokan hanya mengancam dan menakut-nakuti korbannya saja. Itu dia tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka hukumannya adalah ditakzir. Hukuman takzir, apakah itu diasingkan ke tempat yang jauh, ke pulau terpisah, ataupun dipenjara, ataupun dicambuk, itu kembali kepada hakim, ya. Hukumannya kembali kepada hakim melihat kemaslahatan apa yang cocok dihukum terhadap pelaku ini. Jadi untuk perampokan, sumber hukumnya, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 33. Selanjutnya kita akan membahas tentang tindak pidana korupsi dan suap menurut hukum Islam. Teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita melihat definisi korupsi, itu kan tindak pidana yang terjadi di masa modern ini, dalam artian ketika negara sudah terbentuk, maka kemudian para pejabat ataupun orang-orang yang memiliki kewenangan
menyelewengkan ataupun mengambil atau bahkan menggelapkan uang-uang negara untuk dimanfaatkan bagi kepentingan dirinya sendiri. Jadi dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah korupsi secara khusus yang seperti yang didefinisikan di masa sekarang ini. Karena dalam definisi sekarang ini korupsi itu pun tidak semuanya dalam bentuk mengambil harta negara, bahkan memperkaya orang lain pun dianggap korupsi. Dia cuma tanda tangan saja, yang kaya orang lain itu juga dianggap korupsi. Nah, dalam Islam korupsi ini bisa masuk ke 3 kategori hukum, 3 kategori pidana. Bisa riswah itu artinya suap, dia masuk ke kategori riswah, atau bisa masuk ke kategori ghulul artinya menggelapkan kas negara. Ghulul artinya menggelapkan kas negara. Bisa juga artinya al-fasad. Bahasa Arab untuk korupsi sekarang ini di masa modern ini namanya al-fasad. Al-fasad artinya melakukan penyelewengan keuangan negara. Nah, dalam hukum Islam seperti kita sampaikan tadi, masalah riswah ataupun ghulul tadi hukumannya ta'dzir. Riswah suap, untuk mendapatkan sesuatu kita suap dulu pihak yang memiliki wewenang di sana. Adapun ghulul tadi menggelapkan uang negara, maka dalam Islam hukumannya ta'dzir. Apa arti hukuman ta'dzir? Pertama sekali, tidak ada ayat yang khusus ataupun hadis yang khusus menjelaskan hukuman bagi pelaku koruptor itu, bagi koruptor. Akhirnya apa? Akhirnya hakim yang kemudian memutuskan hukuman bagi pelaku kejahatan korupsi tadi berdasarkan undang-undang. Artinya harus dibuatnya undang-undangnya dulu, baru kemudian hakim memutuskan berdasarkan ketentuan undang-undang itu. Nah, kalau ta'dzir ini dia terserah kepada keputusan undang-undang yang diputuskan oleh hakim, apakah sampai bahkan mungkin hukuman mati. Ta'dzir bisa sampai kepada hukuman mati, apakah dicambuk, dipenjara, dipotong tangan, ataupun kalau memang sudah parah sekali, ta'dzir menurut pendapat ulama bisa sampai kepada hukuman mati. Jadi pelaku tindak pidana itu bisa diputuskan berdasarkan keputusan undang-undang. Jadi bukan hanya penjara saja seperti di Indonesia ini kan hukuman pelaku korupsi cuma di penjara. Tapi menurut hukum Islam bisa hukuman cambuk, bisa hukuman penjara, bisa juga hukuman mati jika memang itu sangat berbahaya. Sebab kenapa? Karena pelaku korupsi ini bukan membahayakan satu pihak, tapi membahayakan orang banyak, karena yang dia curi itu biasanya adalah uang negara yang merugikan kepentingan umum. Jadi demikian ya hukuman pelaku korupsi menurut hukum Islam. Jadi teman-teman nanti bisa membaca kembali supaya lebih jelas, karena saya cuma memberikan gambaran secara umum. Untuk detailnya teman-teman bisa merujuk ke buku-buku ataupun ke materi-materi yang banyak tersebar di internet. Semoga ada manfaatnya untuk kuliah hari kita ini. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita diskusikan via grup WhatsApp. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kita pada kuliah hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.